untuk seluruh jemaat dimanapun berada. Mari kita hadirkan hadirat Allah di rumah kita masing-masing lewat ibadah online kita. Dan kepada segenap WP tetap semangat. Mari kita lewati masa-masa pandemi ini bersama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wadah Dana Kasih GPDI Karawang Resinda mengelola dana dari jemaat yang selanjutnya disalurkan bagi jemaat yang memerlukan. Dana yang disalurkan berupa beasiswa pendidikan serta dukungan pemulihan kesehatan bagi jemaat lanjut usia dan Naomi. Selama masa pandemi COVID-19, Wadah Dana Kasih tetap melakukan aktivitas pengelolaan dan penyaluran dana seperti biasa. Bagi jemaat yang akan melakukan pengambilan dana kasih bulan Juni, dapat menghubungi Bapak Agus Sukiyatna di Money Changer Cahaya di Jalan Tuparev. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mengambil bagian berkat dalam dana kasih GPDI Karawang Resinda. Berkat dapat disalurkan melalui transfer ke rekening dana kasih atau dalam bentuk tunai yang dapat diserahkan secara langsung kepada Bapak Agus Sukiyatna atau Bapak Handoko atau Bapak Tony. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan mengambil tema berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Jimmy Piri. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki hadirat Tuhan.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kasih dan penyertaan Tuhan yang sempurna kita alami di sepanjang minggu ini. Dan mari kita sama-sama pagi hari ini ketika kita memulai ibadah, kita mau menaikkan syukur kepada Tuhan yang hanya bagi nama Tuhan kita mau memuji Dia. Amin, puji Tuhan saudara. Kita mau berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Mari saudara kita tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa buat kasih setia Tuhan dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Setiap hari Engkau tuntun langkah kami dan menyatakan kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya ketika pagi hari ini kami beribadah, Engkau akan menyertai kami, Engkau akan memberikan kami sukacita. Oh Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah, kami beribadah kepada Engkau, Tuhan akan memberkati. Allah Immanuel beserta dengan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Oh amin, haleluya, haleluya Yesus. Oh apapun yang terjadi di dalam hidup kita saudara, kita mau katakan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus baik di dalam hidup kita. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik.
Haleluya. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidupku.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat ibadah yang diurapi dan diberkati Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau buka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Supaya kata-kata ini berasal dari Engkau. Dan semua rahasia firman-Mu boleh disingkapkan bagi kami Tuhan. Sehingga seluruh jemaat Tuhan boleh diberkati lewat firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami. Dengan mengucap syukur kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi, puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus dengan ibadah online. Mengucap syukur kepada Tuhan dan terima kasih pada Bapak Gembala buat kepercayaannya untuk penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 146 ayat 5. Mazmur pasal 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Pada ibadah online sebelumnya kita sudah sama-sama belajar mengenai Allah Yakub sebagai penolong. Roh Kudus, penolong yang lain itu, menyertai kita selama-lamanya. Kembali kita akan belajar ayat ini, dimulai dengan kata berbahagialah. Bahagia berarti perasaan senang, gembira dan tentram, dan juga beruntung. Jadi berbahagia juga berarti beruntung. Dalam bahasa Ibrani dari kata eser yang berarti diberkatilah. Jadi kata berbahagia di sini juga berarti diberkati. Berkat itu ada dua macam. Pertama, berkat jasmani yang didapat dengan bekerja. Di dalam suratan 2 Tesalonika pasal 3 ayat 7, mulai kita akan baca bersama. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. 8. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjeripaya siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Terakhir, orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Puji Tuhan. Jadi berkat jasmani itu didapat dengan bekerja. Rasul Paulus juga menasihati jemaat di Tesalonika untuk hidup dengan tertib, untuk bekerja memenuhi keperluannya sendiri. Di dalam Titus pasal 3 ayat 14 saya akan bacakan. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka
jangan tidak berbuah. Jadi dengan bekerja memenuhi kebutuhan pokok, dan dengan itu juga akan menghasilkan buah. Di dalam Mazmur pasal 146 ayat 5 tadi dikatakan Allah Yakub. Nah, Yakub pun adalah seorang pekerja keras. Di dalam Kejadian pasal 31 ayat 38, di situ dijelaskan mengenai Yakub. Ayat Kejadian pasal 31 ayat 38, selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Engkau di sini adalah Laban. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. 39. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu, aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Yang 40, aku dimakan panas hari waktu siang, dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Yakub pun adalah orang yang diberkati Tuhan, adalah seorang yang bekerja keras. Jadi berkat jasmani itu diperoleh dengan bekerja. Namun berkat jasmani juga didapat dengan mendengar suara Tuhan dan melakukannya dengan setia. Di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Jadi yang kedua, pertama bekerja, ya, itu adalah sumber berkat jasmani, untuk mendapatkan berkat jasmani. Tetapi tidak lupa mengutamakan Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan melakukannya dengan setia. Yakub mendengarkan suara Tuhan. Dalam Kejadian pasal 32 ayat 9, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Yakub mendengarkan firman Allah, dengar-dengaran firman Allah. Jadi saat Tuhan berfirman pulang, dia pulang. Dia dengar-dengaran dengan firman Allah. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 26, di situ ditulis, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman Allah berpesan untuk mendapat berkat itu, cari dahulu kerajaan Allah. Bekerja itu harus sebagai orang percaya hidup tertib, tapi cari Tuhan yang diutamakan dulu. Cari Tuhan diutamakan dulu. Ayat ini menarik di ayat 26, pandanglah burung-burung di langit. Jadi yang dipandang adalah burung di langit.
Kalau burung di langit berarti burung itu sedang terbang, sedang bekerja. Sebab itu orang percaya juga bekerja. Namun dia perlu cari kerajaan Allah. Dia perlu mendengar suara Tuhan. Dia perlu melakukannya dengan setia. Maka berkat itu akan turun. Sebab tanpa berkat Allah, pekerjaan yang keras itu bisa menjadi sia-sia. Di dalam Mazmur 127 ayat 2, saya akan bacakan, enggak ada di rumah nanti, enggak ada di sini mungkin. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Itulah sebabnya Alkitab menyarankan, menasihatkan, carilah dahulu kerajaan Allah. Bekerja keras, oke, bagus sekali. Itu baik dan perlu. Tetapi berkat Allah itu yang sangat kita perlukan untuk menyertai kehidupan kita. Di dalam Kejadian pasal 31 ayat 42, kita lihat lagi kehidupan Yakub. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Kita sudah belajar Yakub seorang pekerja keras. Yakub banyak berkorban, kerja siang, malam, kurang tidur. Tapi bukan hanya itu, Yakub juga taat kepada Allah. Sebab itu Allah menyertai dia, Allah memberkati kehidupannya. Bahkan Allah menggunakan namanya waktu bertemu dengan Musa. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Yakub diberkati Tuhan dalam pekerjaannya. Berkat jasmani Yakub terima karena penyertaan Allah. Puji Tuhan. Yang kedua adalah berkat rohani. Berkat rohani bukan usaha manusia. Itu adalah kasih karunia Allah. Kita baca di dalam Efesus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi berkat rohani ini dikaruniakan kepada kita oleh Tuhan Yesus. Berkat jasmani, bekerja, mengutamakan Tuhan diberkati. Tapi berkat rohani itu karena kasih karunia Allah. Apa itu berkat rohani? Berkat rohani adalah penebusan, pengampunan dosa. Itu adalah berkat rohani. Tidak dapat diusahakan manusia. Seberapa kerja kerasnya, itu kasih karunia. Dan itulah berkat rohani yang dikaruniakan kepada kita. Selanjutnya adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah berkat rohani yang diberikan kepada kita. Yang diutus oleh Bapa. Di dalam Yohanes kita sudah belajar sebelumnya bahwa dalam Yohanes pasal 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan, ini adalah berkat rohani.
Berkat rohani yang adalah karena kasih karunia Tuhan. Penebusan, pengampunan, bahkan Allah memberikan Roh Kudus-Nya untuk memimpin kepada seluruh kebenaran yang mengantarkan kita kepada keselamatan, kehidupan kekal. Alkitab mengatakan itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Bahkan untuk berkat jasmani pun Yakub yang sudah bekerja keras tetap rendah hati. Dia katakan semua karena kasih dan kesetiaan Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 32 ayat 10. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Untuk berkat jasmani pun Yakub merasa bahwa ini hanya karena kasih dan kesetiaan Tuhan. Walaupun pada kenyataannya dia bekerja sangat keras, kita baca tadi, kalau ada yang dicuri orang itu ditagih daripadanya. Dia kerja siang, malam, kurang tidur, dan bukan hanya 1 tahun, 2 tahun. Dia kerja 20 tahun pada orang lain. Dan selama bekerja upahnya dirubah 10 kali. Namun Yakub tetap mengatakan semua ini karena kasih dan kesetiaan Tuhan. Puji Tuhan. Yakub di masa mudanya seperti belum menerima berkat jasmani yang berlimpah. Yakub hanya memiliki tongkat dan mulai bekerja di rumah Laban. Tapi Yakub memiliki Allah yang menyertainya. Sebab itu di dalam Mazmur pasal 146 ayat 5, berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub. Beruntung memiliki Allah Yakub. Diberkati orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong. Karena Allah itu menyertainya. Orang yang memiliki Allah, orang yang diberkati, orang yang beruntung. Yakub tidak langsung memiliki berkat jasmani. Dia bekerja 20 tahun. Itu karena apa? Allah penolong itu adalah Allah Maha Kuasa. Kalau kita baca di dalam bahasa Ibrani, Allah Yakub, Allah itu adalah El, yaitu Allah Maha Kuasa. Jadi Allah penolong itu adalah Allah Maha Kuasa. Dia yang menentukan waktu. Bukan sewaktu 5 tahun, bukan sewaktu 10 tahun atau 15 tahun, tapi waktu 20 tahun Allah baru berfirman kepada Yakub untuk kembali pulang. Tapi selama itu Yakub tidak mengeluh kepada Allahnya. Dia menunggu waktunya Tuhan. Allah yang Maha Kuasa sebagai penolong itu. Sebagai penolong, Allah itu akan menentukan waktu. Untuk kondisi yang kita rasakan, untuk kondisi yang kita alami sekarang ini, Allah tetap penolong. Tetapi mengenai waktu pertolongannya, waktu Allah bertindak itu sesuai dengan waktunya karena Dia Allah Maha Kuasa. Di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 4, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba? Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Waktu Tuhan, waktu Allah yang Maha Kuasa ditentukan oleh Dia.
Allah sanggup menolong. Dirasa manusia lama, mungkin dirasa oleh manusia seketika, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah bisa melakukan kapan saja menurut waktunya. Seperti Yesus waktu perjamuan di Kana. Tidak berapa lama saat itu air dirubah menjadi anggur. Tetapi tetap Yesus punya waktunya. Begitu juga dalam kehidupan kita, Allah tetaplah penolong, namun waktu Allah yang tentukan. Manusia sering sulit menunggu waktu, karena sulit mengerti rencana Tuhan. Tidak mau mencukupkan dengan apa yang dipercayakan Tuhan. Sering mengambil jalan pintas. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab. Seperti Yudas yang ingin dapat uang segera, dia menjual Yesus. Seperti Esau kakak Yakub yang ingin mendapatkan makanan dengan cepat, dia menjual hak kesulungannya, tidak mau menunggu waktu. Gehazi pun demikian di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 20. Berpikirlah Gehazi bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya tuanku telah menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi? Ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau, maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Ini adalah Gehazi bujangnya Elisa. Elisa tidak mau menerima persembahan dari Naaman yang sembuh dari kusta. Namun Gehazi rupanya tergiur dengan uang yang ditawarkan. Dia kejar Naaman, uangnya dia minta. Dengan posisinya membantu Nabi Elisa, Gehazi merasa tidak puas, tidak cocok. Dia ingin membeli kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi. Sehingga dia mengambil pemberian yang sebelumnya Elisa sudah tidak mau menerimanya. Memakai hal-hal rohani untuk mendapatkan hal-hal jasmani. Memanfaatkan hal-hal rohani untuk mendapatkan hal-hal jasmani. Menjual hal-hal rohani untuk menerima hal-hal jasmani. Untuk menerima berkat jasmani. Namun sebaliknya ada juga yang memakai berkat jasmani untuk membeli hal-hal rohani. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Ini sebaliknya,
Ada yang memakai uang untuk mendapatkan karunia rohani, berkat rohani. Menggunakan uang untuk menerima karunia Allah. Yang pertama tadi, memakai berkat rohani untuk ditukar dengan uang, dengan hal-hal jasmani. Nah, yang ini menggunakan hal-hal jasmani, menggunakan uang untuk menerima berkat rohani. Kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 11. Saya akan bacakan. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ini mengenai karunia rohani. Ada banyak karunia rohani yang dikerjakan oleh Roh Kudus, tapi itu diberikan oleh Tuhan Yesus secara khusus seperti yang dikehendakinya. Begitu juga di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi seperti tubuh Kristus ada tangan, ya, ada kaki. Masing-masing anggota tubuh itu mempunyai fungsi dan itu diberikan khusus oleh Allah secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi rupanya Allah mengaruniakan itu sesuai dengan kehendaknya. Secara khusus masing-masing orang punya karunia yang khusus. Baik karunia rohani maupun di dalam anggota tubuh Kristus yang terlihat. Itu diberikan secara khusus sesuai kehendak Allah. Namun tentu ada kehendak manusia yang bertentangan dengan kehendak Allah. Manusia ingin mempunyai karunia yang dia inginkan, tapi tidak diberikan khusus oleh Allah. Manusia ingin mendapatkan tempat di tubuh Kristus seperti yang dia kehendaki. Namun seperti Yesus sebelum disalib berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Itulah yang sesungguhnya yang harus kita alami, yang harus kita mengerti, bahwa biarlah kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupan kita. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani yang dikaruniakan Allah. Berkat rohani itu perlu dikerjakan juga setelah dikaruniakan di dalam hidup kita. Ya. Keselamatan itu perlu dikerjakan. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Jadi bekerja untuk makanan yang binasa tetap perlu kita lakukan. Namun Yesus juga menasihatkan untuk makanan yang tidak dapat binasa itu perlu dikerjakan juga. Setelah menerima karunia dari Allah, yaitu penebusan, pengampunan dan Roh Kudus, kita perlu tetap bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa, yang membawa kepada hidup kekal. Keduanya butuh bekerja. Namun dalam bekerja kita dibatasi oleh waktu. Allah bekerja berdasarkan waktu. Manusia pun bekerja dengan waktu yang terbatas. Yang mana yang harus dipilih? Di dalam Mazmur pasal 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Biarlah kita semua diberikan hati yang bijaksana untuk memilih, bekerja untuk mendapatkan makanan yang
bertahan sampai hidup kekal, tapi bekerja juga untuk makanan fana yang kita butuhkan selama hidup. Kita diberikan hati yang bijaksana untuk menghitung hari-hari. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus sebagai penolong yang lain itu, sebagai penghibur, sebagai roh kebenaran, kiranya memimpin kita kepada segala kebenaran untuk mengerti kehendak Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, kami beruntung memiliki Engkau Allah kami sebagai penolong. Kami diberkati memiliki Engkau Allah kami yang menyertai kami selama-lamanya. Berikan kepada kami hati yang bijaksana untuk menghitung hari. Memanfaatkan waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Sehingga pada waktunya Allah, segala sesuatu indah terjadi di dalam kehidupan kami semua, orang yang percaya kepadamu. Memberkati semua jemaat Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus mengajar, mengingatkan, dan memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu untuk mengambil bagian berkat dalam pelayanan GPDI Karawang Resinda, kami persilakan untuk melakukan transfer ke nomor rekening berikut ini. Apabila Bapak, Ibu, dan Saudara berkenan untuk memberikannya secara langsung, dapat menyerahkan kepada Bapak dan Ibu Gembala di Pastori dengan menuliskan keterangan persembahan atau perpuluhan. Dan untuk dana kasih, Bapak, Ibu, Saudara dapat menyerahkannya secara langsung kepada Bapak Agus Sukiyatna atau Bapak Handoko atau Bapak Tony. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman gereja, saudara tetap diadakan ibadah online setiap minggu. Jadi saudara tetap mengikuti ibadah online ini. Puji Tuhan, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian kepada Tuhan.
Bapak Jimmy untuk menutup dengan doa berkat. Haleluya, haleluya. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa sumber berkat adalah Engkau saja. Sumber pertolongan adalah Engkau saja. Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang mempunyai rencana yang indah, yang mempunyai waktu yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online ini Tuhan, memberkati hamba-hambamu, para pelayanmu, memberkati semua mereka ya Tuhan Yesus, yang menghadapi pergumulan, Tuhan menolong, yang dalam keadaan susah biarlah penghiburan arah Roh Kudus menyertai mereka, yang dalam keadaan putus asa, Tuhanlah Engkau pengharapan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Kami beruntung, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang heran dan ajaib. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, kasih sayang Tuhan Yesus menyertai kita mulai pada pagi ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.